Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofita Sari, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2019 angkatan 14 dari Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan, pengertiannya, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah bangsa Indonesia, yaitu didirikannya organisasi Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908, Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908, Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April 1926, Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai tanggal 28 1928, didirikannya BBUPKI pada 1 Maret 1945, PPKI pada 7 Agustus 1945. Lalu, manajemen pemerintahan negara, cita-cita atau tujuan nasional negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tugas nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi negara yaitu terbagi menjadi fungsi konstitutif, yaitu MPR, eksekutif, legislatif, presiden, legislatif, DPR, DPRD, auditif, BPK, yudikatif, MA, dan MK. Fungsi tersebut melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Wawasan kebangsaan Indonesia memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara, Garuda Pancasila, bendera merah putih, dan bahasa Indonesia. Struktur kelembagaan negara menurut Undang-Undang 1945 terbagi menjadi pusat dan daerah. Di strukturan kelembagaan pusat terdapat KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden atau Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK. Lalu di bagian daerah, perwakilan BPK Provinsi, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten Kota, lingkungan peradilan, umum, agama, militer, dan TUN. Lalu nilai-nilai bela negara. Bela negara pengertiannya adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan masyarakat warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara yaitu pada tanggal 18 Desember. Nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. Indikatornya yaitu menjaga tanah dan perkarangan seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Lalu, kesadaran berbangsa dan bernegara, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Indikator kemampuan awal bela negara, memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatannya. Implementasi dari nilai-nilai bela negara yaitu diaplikasikannya sebagai nilai-nilai dasar ASN dan fungsi ASN.
Fungsi ASN terbagi menjadi 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nilai-nilai dasar ASN yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, serta berdaya guna, berhasil guna, serta santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesatuan dalam pekerjaan, serta meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Apa yang telah kita kontribusikan dalam perjuangan mewujudkan cita-cita NKRI ini? Mari menjadi putra-putri terbaik bangsa dalam perjuangan mewujudkan cita-cita NKRI sesuai peran dan fungsi kita masing-masing dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.